Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Matius pasal 5, kita membaca ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita semua. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Demikian bacaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, berkatilah perenungan pada malam hari ini. Engkau menolong baik hamba-Mu maupun kami semua yang merenungkan bersama-sama, supaya sekali lagi kami boleh disegarkan, hati kami boleh diperbaharui, dan Tuhan yang menolong kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Saudara, kalau sudah membaca dalam bagian ini menarik, ini adalah satu bagian yang menyambung perikop sebelumnya, yaitu tentang garam dunia dan terang dunia. Garam dunia dan terang dunia. Memang saya ada certain break di sini, betul ya, kalau sudah melihat, ini kan adalah topik baru ya, ayat 17 ini. Ayat garam dunia, terang dunia kan berhenti di ayat 16. Tapi kita bisa memikirkan flow-nya juga, saya. Kita percaya Matius suatu menaruh bagian ini ya. Maksudnya garam dunia, terang dunia, disambung dengan Yesus dan hukum Taurat ya. Ini bukan sesuatu yang nggak ada hubungan sama sekali gitu. Kita sudah pernah bahas ya, bicara tentang garam dunia, terang dunia ya, kalender gereja beberapa minggu yang lalu bicara tentang terang gitu, dan kita ya membicarakan termasuk juga pasti ada perspektif dari Matius pasal yang kelima ini ya. Apa artinya saya menjadi terang dunia? Apa artinya bercahaya? Bercahaya di depan orang ya. Perbuatan baik yang dilihat ya, itu apa artinya ya? Ternyata ini berkaitan juga dengan observing the law, saya, observing the law. Di dalam salah satu katekismus reform, saya itu dikaitkan di situ ya, dikaitkan apa sih sebetulnya hubungan perbuatan baik dengan Taurat gitu. Apa kaitannya gitu? Kaitannya sebenarnya cukup sederhana, saya. Kalau kita mau bicara tentang perbuatan baik ya, perbuatan baik itu hanya mungkin ya, hanya mungkin dimengerti berdasarkan standar yang diajarkan oleh Taurat gitu. Nah, tanpa Taurat kita nggak boleh mendefinisikan perbuatan baik. Itu kan baik menurut saudara dan saya. Perbuatan baik menurut sekular humanisme bisa saja. Apa itu baik? Oh gini, mesti melakukan begini. Mendidik anak yang baik itu seperti apa misalnya gitu ya. Wah, ada definisi, ada penjelasannya sendiri gitu. Mesti berpusat kepada anak itu sendiri gitu. Misalnya kan ya, di dalam dunia pendidikan ya. Membiarkan mereka untuk mengeksplor gitu ya. Jangan terlalu pakai disiplin gitu misalnya dan seterusnya. Oh, itu bisa ada berbagai macam itu apa definisi tentang perbuatan baik itu ya. Termasuk di dalam kehidupan kita ya. Saya beberapa waktu lalu sempat mendengar ini saya satu orang yang dia latar belakangnya itu tadinya saksi Yehova, saksi Yehova. Terus mungkin dia merasa seperti kayak terbuka sekarang ya, dia disillusion itu, dia merasa pengajaran di dalam saksi Yehova itu keliru, menipu dan sebagainya ya. Ini orang di luar negeri by the way ya. Cuma ya dia ternyata bukan cuma itu, dia bukan hanya kemudian merasa disillusion dengan pengajaran saksi Yehova, tapi dia juga merasa disillusion dengan pengajaran Alkitab. Dia bilang, ya kalau Allah
Allah yang di dalam Alkitab moralitasnya cuma sampai seperti ini. Saya nggak mau percaya kepada dia, kalaupun dia ada gitu. Kenapa? Ya karena moral saya lebih tinggi daripada moralnya Allah yang dicatat di dalam Alkitab ini. Sombong sekali ya saya. Dia tentu mengatakannya bukan sesombong saya ini loh saya. Itu mengatakannya mungkin ekspresinya nggak terlalu congkak ya secara ekspresi. Tetapi secara kalimat, secara isi itu sebetulnya perkataan yang luar biasa congkak ya. Allah di dalam Alkitab itu moralnya terlalu rendah gitu. Moral saya lebih baik. Pertanyaannya itu siapa yang menentukan ini ya? Ya pasti dia kan ya. Dia sendiri yang menentukan itu. Pertanyaannya kenapa dia ya? Kenapa bukan orang yang lain? Pertanyaan sederhana saja gitu ya. Kenapa kok dia gitu? Ya karena dia itu adalah dia gitu. Kalau gini setiap orang menentukan sendiri-sendiri dong berarti saya. Sekali lagi ya, kembali kepada ini. Kita nggak bisa bicara perbuatan baik yang memuliakan Bapa yang di sorga tanpa mengikut sertakan Taurat, saya. Tanpa mengikut sertakan Taurat. Karena Taurat itulah saya yang memberikan definisi pengarahan, ya pengaturan tentang apa itu perbuatan baik. Perbuatan baik itu bukan betul-betul perbuatan baik di hadapan Tuhan. Kalau itu tidak sesuai dengan hukum yang diberikan oleh Allah sendiri. Maka saudara melihat di sini, perhaps rather indirect ya, toh ada kaitan juga sebetulnya antara perikop garam dan terang dunia ini dengan perikop Yesus dan hukum Taurat. Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Fakta bahwa Matius menulis kalimat ini itu berarti di dalam komunitasnya Matius ya ada orang-orang yang berpikir seperti itu bahwa Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan ini ya sangat bisa dimengerti Mengapa? Karena Yesus di dalam zamannya itu dianggap seperti kayak pengajar yang rada liberal gitu liberal. Maksudnya ini nggak ngikutin tradisi gitu Tradisi itu dipegang oleh orang-orang Farisi, ya, ahli-ahli Taurat itu ya, itu mereka yang pegang tradisi nih. Tapi Yesus ini makan dengan pemungut cukai, ya, orang berdosa dan sebagainya. Ini bagaimana sih sebetulnya ya? Menimbulkan kecurigaan, ya, syakwa sangka dan sebagainya. Gitu. Yesus ini kayak nggak bisa diterima ya, dia terlalu bebas pengajarannya. Padahal sebetulnya bukan terlalu bebas, ya, bukan. Ini bukan masalah bebas atau nggak bebas atau apa gitu ya, bukan itu. Tapi Yesus itu mengajarkan sesuatu yang mereka nggak sampai kepada kedalaman tersebut. Sudah kalau nggak salah ya, C.S. Lewis ya pernah mengatakan kalimat seperti ini. Pernah mengatakan kalimat orang-orang Farisi itu ya, mereka itu kekudusannya itu pas-pasan, pas-pasan. Demikian pas-pasan sampai mereka itu nggak bisa bergaul dengan orang berdosa. Karena begitu mereka bergaul dengan orang berdosa, ya mereka akan ikut berdosa juga, akan terjun di dalam dosa itu. Ya justru karena kekudusan yang pas-pasan. Tapi Yesus Kristus itu bukan kekudusan yang pas-pasan, ya. Ini kekudusan yang sesungguhnya. Itu bisa menghampiri orang berdosa. Tapi sudah perhatikan ya, justru dari perspektif orang Farisi ini ya, yang kekudusan yang pas-pasan, Yesus dianggap seperti kayak orang berdosa. Nah kita kalau nggak hati-hati ya, kita bisa jatuh kepada spiritualitas seperti ini. Kita pikir kita adalah orang benar, orang kudus. Ya. Orang kudus yang tidak bergaul dengan orang yang kurang kudus. Kita orang Kristen yang baik-baik, ya. Tidak bergaul dengan orang Kristen yang kurang baik gitu misalnya gitu. Ya. Lalu kita pikir itu adalah gambaran kebaikan. Kebaikan menurut siapa? Menurut orang itu sendiri, bukan menurut Alkitab. Tapi kalau menurut Alkitab sudah membaca, justru Yesus yang sungguh-sungguh di dalam kebaikan yang sempurna, kekudusan yang sempurna, kesucian yang sempurna, itu bergaul dengan orang-orang berdosa. Gitu. Justru. Karena dia nggak takut berdosa, tapi dia mentransformasi orang yang berdosa, datang kepadanya, bertobat, menerima pengampunan di dalam Kristus. Itu yang dilakukan oleh Kristus. Saudara dan saya dipanggil untuk merefleksikan kehidupan Kristus, bukan merefleksikan kehidupan ahli-ahli Taurat, bukan itu. Kita nggak dipanggil untuk merefleksikan kehidupan orang-orang Farisi, nggak ada panggilan itu di dalam kitab Injil. Justru kitab Injil memberikan kepada kita cerita orang-orang Farisi, ahli Taurat itu supaya kita mengenal dosa kita, mengenal
Berapa cetek ya, berapa dangkal ya, itu kekudusan, konsep kekudusan kita, pengertian kita tentang kebaikan, perbuatan baik, kekudusan itu betapa dangkalnya ya, betapa itu eksternal, betapa lahiriahnya, betapa tidak menyentuh hati ya, keagamaan seperti itu ya. Dan Yesus waktu sudah membaca dalam bagian ini kalimatnya, saya lompat pada ayat ke-20 ya. Dia mengatakan satu kalimat yang menakutkan ya sebetulnya ya. Dia bilang, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, atau dalam terjemahan Inggris tidak exceeds, tidak lebih benar, tidak lebih baik ya, tidak exceeds, tidak melampaui kehidupan, hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nggak masuk ke dalam kerajaan sorga itu maksudnya apa sih? Ya maksudnya itu binasa kekal ya sih. Nggak masuk kerajaan sorga itu maksudnya bukan, ya nggak apa-apa sih nggak masuk di dalam kerajaan sorga, ya masih di dalam langit dan bumi dan baru yang baru atau apa, enggak bukan sih. Nggak masuk ke dalam kerajaan sorga ya berarti itu binasa kekal berarti. Jadi sudah melihat di sini ya, ini tandanya ya orang yang sungguh-sungguh diselamatkan ya. Orang-orang pilihan itu apa sih? Kalau menurut Yesus yang dicatat oleh Matius ya, yaitu hidup keagamaannya itu lebih benar, melampaui hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sekali lagi saya pertanyaannya, hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini seperti apa sih sebetulnya? Seperti apa sih? Tadi kita ini ya sudah sebut salah satu yang diceritakan oleh C.S. Lewis itu tadi misalnya ya. Orang yang merasa eksklusif gitu ya, nggak mau bergaul dengan orang berdosa. Ya inilah saya hati-hati ya saya. Kalau saudara seperti itu, saudara hati-hati. Bercerminlah kepada Injil ya. Saudara lebih mirip ahli Taurat atau lebih mirip Yesus? Saudara lebih mirip orang Farisi atau lebih mirip Yesus di sini? Tapi ada penjelasan yang lain juga saya. Itu hidup keagamaan ahli-ahli Taurat. Orang Farisi itu seperti apa sih sebetulnya saya? Nah itu dijelaskan di situ ya, di dalam mulai dari ayat 21 dan seterusnya. Saya sudah pernah membahas bagian ini sih sebetulnya di dalam khotbah ekspositori di Kiai Kelapa Gading ya. Saya ini ya sudah bisa mendengarkan mungkin ya ini apa penjelasan lebih detail itu satu persatu kita jelaskan tentang anger, tentang kemarahan, tentang lust ya, tentang apa ini saya hawa nafsu ya. Dan seterusnya itu kita sudah menjelaskan satu persatu. Tapi ini salah satu lah, so ini apa? Bukan salah satu ya, salah 6 actually ada 6 contoh kan di sini ya, 6 kasus gitu. Contohnya ya, apa itu hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Mereka puas dengan keagamaan yang lahiriah. Mereka puas dengan keagamaan yang dilihat, disaksikan oleh orang. Jadi keagamaan mereka itu bukan betul-betul dari dalam hati. Banyak kemunafikan di dalam hatinya. Keagamaan itu dilakukan untuk disaksikan oleh orang, untuk mengesankan orang. Keagamaan itu sebatas keagamaan eksternal. Kalau boleh mereka nggak usah mengerjakan itu. Mereka paling suka ya untuk menghakimi orang lain. Ada perempuan berdosa ditarik ya, sudah siap mereka main hakim sendiri. Suka sekali ya saya menghakimi orang lain, itu playing God saya orang-orang seperti itu ya. Nah inilah saya keagamaan orang-orang Farisi, keagamaan ahli-ahli Taurat. Ya apa saya yang hatinya itu tidak disentuh oleh Injil. Hatinya nggak diubahkan oleh anugerah Tuhan. Jadi mereka melihat kewajiban-kewajiban agama itu sebagai sesuatu yang ditaati secara lahiriah. Contohnya misalnya di sini ya. Tidak membunuh. Ya, tidak membunuh. Hukum Taurat kan mengatakan jangan membunuh, ya. Itu salah satu dari 10 perintah Allah. Jangan membunuh. Oke, saya nggak membunuh, ya. Jadi saya nggak membunuh loh. Berarti saya sudah menaati hukum Taurat. Saya tidak membunuh. Tapi Yesus mengajak kepada kebenaran yang lebih dalam ini ya. Kamu jangan merasa benar kalau kamu sudah tidak melakukan pembunuhan gitu ya. Sekedar tidak melakukan pembunuhan itu satu hal saya. Tapi Yesus mengajak untuk melihat kepada radikalitas hati ya saya, kedalaman hati manusia. Yesus mengajak kita untuk melihat manusia itu sebenarnya membunuh karena apa?
Manusia itu membunuh bukan karena ya misalnya ya dia tuh suka ya genggam-genggam barang yang namanya pisau gitu ya. Dan dia kayaknya suka ya mengayun-ayunkan pisau gitu ya. Dari belakang ke depan, belakang depan, ini tiba-tiba kena perutnya orang lain gitu misalnya. Atau ketinggian sedikit kena lehernya orang lain gitu ya. Karena dia suka mengayun-ayunkan tangannya ya dan dia suka menggenggam-genggam dan dia genggamannya suka ada pisaunya gitu ya. Nah, itulah yang dinamakan membunuh. Saya pikir membunuh ya bukan itulah saya. Membunuh itu kan bukan gerakan tangan yang ada pisaunya atau apa kan, bukan itu ya. Membunuh itu apa sebetulnya? Yesus mengajak kepada yang lebih dalam ini loh ya. Ada di dalam hatimu itu adalah kebencian dan kemarahan sebetulnya ini. Kebencian dan kemarahan. Ya, Yesus mau mengajak saudara dan saya untuk masuk sampai kepada kedalaman kebobrokan hati ini. Dan ini satu perjalanan yang rada menyakitkan sih saya, mungkin bukan rada kali, benar-benar menyakitkan. Karena apa saya? Karena di situ kita ditelanjangi, kita dibongkar keberdosaan kita. Saudara dan saya itu nggak terlalu tertarik saya, waktu kita diajak masuk untuk melihat kebobrokan kita lebih suka ya membeberkan kebobrokan orang lain, itu kita paling suka saya. Menelanjangi orang lain itu kita paling suka, terus melemparkan batu kepada orang yang berdosa, itu saudara dan saya paling suka dengan keadaan seperti itu ya, playing God ya. Tapi kita sendiri dibawa kepada keberdosaan kita nggak suka saya, kita nggak suka, kita menolak, kita defense ya, kita membuat cerita demikian rupa sampai akhirnya bukan saya yang salah, orang lain yang bersalah sebetulnya. Bukan saya yang tidak benar, orang lain yang tidak benar. Sekali lagi ya saya, Yesus mengatakan, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang seperti ini saya binasa. Tetapi saudara dan saya seharusnya bukan orang seperti ini ya saya. Kita bukan orang yang tidak tertarik ya. Waktu Tuhan mau membawa kita kepada kedalaman hati kita. Dan bagaimana Tuhan membawa kita kepada kedalaman hati kita ini saya. Nah, kalau sudah belajar daripada orang-orang di sepanjang sejarah gereja ya, itu adalah melalui pemberitaan Taurat ya saya. Dari situ kita mengenal ya. Dan pemberitaan Taurat yang menegur dosa ya. Penting ya saya bagian ini ya. Perhatikan saya, waktu menegur dosa di sini, ini berbeda ya dengan yang sebelumnya kita katakan judgmental, suka menghakimi orang lain. Ya, bedanya di mana saya? Bedanya ya saya, waktu kita memberitakan ini ya, kita memberitakan itu pertama saya kepada diri kita sendiri. Kita memberitakannya kepada diri kita sendiri. Waktu kita mengkhotbahkannya itu sudah terlebih dahulu ya mengoreksi kehidupan kita ya. Kalau itu tidak terjadi, sekali lagi ya, yaitu tadi kita playing God. Kita lupa ya bahwa yang perlu ditegur dosanya itu adalah diri kita sendiri, terutama ya saya. Sebelum kita menyaksikannya juga untuk orang lain. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu tidak demikian saya. Mereka suka sekali menaruh beban yang berat ya kepada orang-orang yang lain, ya. Tapi mereka sendiri nggak tertarik untuk menyentuhnya. Mereka kalau bisa cuci tangan, ini beban berat sekali. Ya. Kamu yang pikul, saya akan mengarahkan kanan, kiri, angkat. Nah sekarang berdiri, ya, jalan. 2 langkah, stop. Ya berhenti dulu. Sekarang kanan, ya. Jadi mandor kebenaran. Tapi dia sendiri nggak tertarik untuk mengangkat. Kenapa saya? Karena bagi dia berat. Dia nggak tertarik, karena apa saya? Ya karena orang yang tidak diubahkan hatinya, saya itu setiap kali berurusan dengan Taurat, ya itu Taurat itu siksaan, saya itu berat. Manusia itu totally unable, nggak mampu sebetulnya untuk melakukan tuntutan Taurat. Yesus menggenapkannya supaya saudara dan saya bergantung kepada Kristus. Dan bukan bergantung kepada kesalehan atau kebenaran kita sendiri, ya. Kita dimampukan untuk dengan sukacita, ya, dengan sukarela, ya, cheerfully and freely, ya,
pinjam istilah dari Westminster Confession, itu observing, keeping the law, ya, cheerfully, dengan bahagia, dengan sukacita, delightfully, dengan bebas, ya, voluntarily, bukan karena paksaan. Nah inilah saya, ini adalah tanda orang yang sungguh-sungguh dilahirkan kembali, orang yang dilahir barukan. Itu apa saya? Orang yang semakin mencintai Taurat. Dia mencintai Taurat karena apa sih? Karena Taurat itu membawa dia kepada pengenalan diri yang makin lama makin dalam. Dia tahu bahwa dia bukanlah orang yang benar, bukanlah orang yang baik. Tahu dari mana? Karena Taurat mengatakan demikian. Karena standar Taurat tentang kebaikan, tentang perbuatan baik, tentang kekudusan, tentang kesucian, tentang kesempurnaan. Itu membawa dia, ya, untuk mengenal dirinya, kebutuhannya akan anugerah Tuhan, yang terus-menerus kebutuhannya akan Injil. Sehingga orang seperti ini, saya gak bisa menjadi sombong, saya gak ada dasarnya untuk sombong. Bagaimana dia bisa sombong? Orang dia tahu dia ada shortage di dalam menjalankan tuntutan Taurat, ya. Bagaimana dia bisa sombong, saya? Orang yang sombong itu sederhana, saya. Dia nggak mengenal diri. Orang yang sombong nggak mengenal diri. Dia nggak mengenal keberdosaannya, ya, kebobrokannya itu dia nggak mengenal. Dan mengapa dia nggak mengenal? Sederhana, karena dia nggak mencintai Taurat. Karena dia nggak mencintai Taurat, maka dia jadi nggak peka dengan standar Tuhan. Ya. Dia menciptakan standar dia sendiri. Dia merasa dia sudah cukup benar. Dia merasa dia lebih benar daripada orang lain. Kenapa, Karena yang dipakai standarnya itu bukan Taurat, bukan. Tapi ya pikirannya sendiri, standar dia sendiri. Maka ini menakutkan, ya, orang yang menipu dirinya sendiri sebetulnya itu. Orang yang mendustai dirinya sendiri. Dan akhirnya berakhir kepada kebinasaan. Kenapa, Karena dia membenci Taurat sebetulnya. Membenci hukum Taurat. Saya teringat perkataan pendeta Stephen Tong, ya, pernah mengatakan ahli hukum. Ya. Ahli hukum ini orang yang belajar, ini warning, ya, saya maksudnya warning. Orang belajar hukum supaya nanti waktu dia melanggar hukum, dia nggak usah dihukum. Gitu. Menakutkan, ya, saya kalau orang belajar hukum dengan motivasi seperti itu. Supaya bisa mengetahui celah hukum. Ya. Sehingga waktu melanggar hukum, dia nggak usah dihukum. Gitu. Itu namanya ahli hukum. Yang lebih celaka lagi ini ahli hukum Taurat, ya, saya. Ahli teologi, ya. Seperti saya ini, ya. Orang yang belajar teologi, seperti pendeta-pendeta, seperti hamba-hamba Tuhan. Mungkin juga saudara-saudari sekalian yang mempelajari Alkitab, ya. Kita bisa bahaya kalau punya sikap hati seperti ini. Kita menyelidiki hukum Taurat, menyelidiki firman Tuhan, supaya waktu berdosa, kita masih bisa membenarkan diri. Celaka, ya, celaka. Mempelajari teologi, supaya waktu berdosa ada justification. Ada theological justification. Firman Tuhan dipakai untuk menghantam orang lain dan menyelamatkan diri sendiri. Bahaya, ya, orang seperti ini, ya. Dia mempermainkan hukum Taurat. Tapi tidak demikian, dengan orang-orang yang sungguh-sungguh dilahir barukan. Orang yang dilahir barukan itu mencintai Taurat. Mereka tidak takut, orang seperti ini tidak takut, ya. Kalau Taurat itu menusuk dia, gitu. Nggak takut kalau Taurat itu menghakimi dia. Mengapa, Karena ada Injil Yesus Kristus. Karena ada Injil Yesus Kristus. Saudara, prinsip ini prinsip yang sederhana, tapi prinsip yang besar. Ini prinsip yang penting, ya. Saudara perhatikan, ya. Orang yang sungguh-sungguh mengenal apa artinya anugerah, apa artinya kasih, ya. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Injil, itu hatinya itu terbuka, terhadap teguran Taurat. Bahkan teguran yang paling tajam sekalipun. Mengapa, ya? Karena meskipun di dalam teguran itu dia terluka, ya. Dia tahu ada Kristus yang akan membalut. Dia tahu ada Kristus yang akan berbelas kasihan. Dia tahu ada Kristus yang mengampuni. Dia tahu ada Kristus yang akan menyembuhkan dia. Yang akan membenarkan. Tetapi celakalah orang yang nggak ada Kristus di dalam kehidupannya. Orang yang nggak ada Kristus di dalam kehidupannya, di dalam hidupnya dia akan terus-menerus mengelak dan membenarkan diri dari teguran Taurat. Dia terus membenarkan dirinya.
Karena dia takut, dia takut waktu dia dihakimi. Mengapa dia takut, ya karena dia nggak percaya pengampunan. Karena dia nggak mengenal apa itu artinya anugerah. Dia asing, dengan pengalaman dikasihi. Dia nggak mengerti itu. Jadi kalau orang nggak percaya, dengan yang namanya anugerah, kasih, maka dia akan takut, untuk kehidupan itu dibongkar, ditunjukkan kebobrokannya gitu. Itu kan dihakimi seperti itu kan menyakitkan, memang menyakitkan. Setelah itu apa? Setelah dihakimi terus batu-batu gitu yang akan melayang itu. Kan memang menakutkan, Kalau saya dibongkar ternyata saya adalah orang yang berdosa, saya adalah orang yang bobrok. Setelah itu melayang batu-batu, ya saya nggak mau seperti ini. Tetapi kita membaca di dalam Injil, Kristus itu bukan melempar batu, bukan. Kristus nggak melempar batu. Dia yang memberikan dirinya sendiri itu. Ditikam. Mati di atas kayu salib. Dia yang, tanda kutip terlempari dengan batu sebetulnya itu Kristus. Bukan orang-orang percaya, bukan. Dia menggantikan apa yang seharusnya kita alami. Nah, kekuatan Injil ini kalau sungguh-sungguh bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya, ini membuat kita mencintai Taurat. Karena di dalam pengenalan kita akan hukum Taurat, kita jadi semakin mengenal kekurangan kita. Dan waktu kita semakin mengenal kekurangan kita jadi berduka cita, memiliki duka cita rohani. Dan kita akan terus bertumbuh, kita akan terus bertumbuh. Tapi celakalah orang yang nggak mengenal dirinya, yang menolak pengenalan diri, yang terus-menerus membenarkan dirinya sendiri. Akhirnya binasa, Kenapa? Ya karena orang ini menolak pengudusan. Kalaupun ada semacam cerita pembenaran, yaitu pembenaran diri sendiri, Kita di dalam teologi reform kita sangat menekankan bahwa pembenaran itu nggak pernah tanpa pengudusan, nggak pernah, True justification is not without sanctification. Hati-hati, kalau kita hanya bicara tentang justification through faith alone, tapi kita nggak ada sanctification-nya, itu bukan doktrin yang betul, Saya percaya itu false doctrine of justification, atau doctrine of false justification. Karena yang true justification itu nggak pernah tanpa sanctification. Nggak mungkin tanpa sanctification. Dan waktu kita bicara tentang sanctification, waktu kita bicara tentang pengudusan, itu nggak mungkin tanpa Taurat. Karena Roh Kudus juga memakai hukum, perintah-perintah Tuhan untuk menguduskan kita. Bukan dengan kesalehan saudara dan saya, bukan dengan kekuatan kita, bukan itu. Tapi karena anugerah Tuhan, kita dimampukan, kita dibuat tertarik, kita diberikan delight waktu kita observing, keeping the law. The law itu apa sih, The law bukan hanya 10 perintah Allah itu saja, yaitu penting tentu dekalog itu 10 perintah Allah. Tapi saudara jangan lupa double commandment of love 2 perintah mengasihi itu Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Nah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini juga Taurat, karena ini perintah. Taurat, hukum Taurat itu artinya adalah perintah yang diberikan oleh Tuhan. Nggak mungkin kan, orang yang diselamatkan hidup tanpa Taurat itu nggak mungkin banget, nggak mungkin. Justru kebebasan yang sejati kalau kita sungguh-sungguh dibenarkan, itu kita mempunyai true freedom, kebebasan untuk mencintai Tuhan dengan segenap itu tadi segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa, segenap akal budi, dan juga dimampukan, dibebaskan untuk mencintai sesama. Bisa mencintai itu adalah satu delight, itu bukan satu beban, bukan. Tapi sesuatu yang sifatnya itu membebaskan, memberikan sukacita yang sejati. Harap di dalam kehidupan kita terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, dan kita dibuat semakin mencintai Taurat. Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakannya,
melainkan untuk menggenapinya. Mari saudara bersama dengan Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya diundang juga untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Sebagai ekspresi ucapan syukur kita atas keselamatan, pembebasan yang Tuhan sudah karuniakan di dalam anugerah-Nya, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati apa yang sudah kami renungkan, Tuhan hidupkan di dalam kehidupan kami, dan boleh berbuah pada waktu Tuhan. Demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Selamat malam saudara sekalian, Tuhan memberkati kita semua.